Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'du. Kita teruskan penguraian, terjemahan dan lain-lain. Surah ketiga, surah Ali Imran, surah keluarga Ali Imran. Keluarga Imran itu ada kaitannya tentunya dengan keluarga Ibrahim. Imran. Di sini ada Zakaria, ya, ada Yusuf, ada Maryam. Ini dalam cerita yang saya ingat di tafsir Fijil Al-Quran karya Syekh As-Sahid Hasan Bana, bukan Hasan Bana, Said Muhammad Said Kutub. Allahu yarhamuhullah, yarhamahu Allah subhanahu wa ta'ala. Seingat saya begitu. Jadi Yusuf bukan Nabi Yusuf, Pak. Yusuf ini melamar Maryam gitu, tapi nggak kesampaian gitu. Keburu itu turun ayat Quran yang ini mukadimah dari yang akan kita nalar, kita uraikan surah Al-Imran, surah ketiga dalam Mushaf Utsmani, ayat ke-27 gitu. Tapi saya mukadimahkan dulu prolognya ini. Jadi Siti Maryam ini dilamar gitu, mau dijadikan istri sama Yusuf gitu. Ini saya perkirakan mereka ini masih keluarga Imran, ya, keluarga baik-baik, keluarga Nabi Zakaria gitu. Nabi Yahya. Jadi Yusuf melamar Maryam, tapi keburu Allah mempunyai rencana gitu. Tidak terjadilah lamaran dan pernikahan antara Yusuf dan Maryam, yang nanti akhirnya oleh Paulus, ya, dianggap Nabi Isa itu, atau bukan Paulus, ya, Yahudi menganggap Nabi Isa itu hasil hubungan Yusuf dengan Maryam di luar nikah, sehingga melahirkan Nabi Isa. Jadi Yahudi itu begitu kejam membunuh. Jadi pembunuhan karakter, ya, pembunuhan karakter. Jadi Nabi Isa ini, ya, pembunuhan karakter, dianggap anak zina oleh Yahudi. Artinya Yahudi ini kan tidak mengakui kenabian Nabi Isa alaihissalam, ya, kan gitu. Jadi orang Yahudi ini tidak bernabikan Nabi Isa. Hanya Hawariyun. Secara akal, logika, kita membaca terjemahan dari surah ini dari tafsir Fijil Al-Quran, secara logika tentu saja mayoritas suku atau bani atau bangsa Yahudi ini tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Hanya Hawariyun, ya, hanya murid-murid dan sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam saja yang mengikuti kenabian dan kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Jadi dalam ayat selanjutnya nanti setelah ayat 27, 28 dan seterusnya,
Itu bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansori ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah wa anna wa amanna billah washhad bi anna muslimun. Ya, kita terjemahan atau kita uraikan sampai situ. Ayat selanjutnya nanti kita lanjutkan setelah ini. Jadi pada zaman Nabi Isa sudah diangkat jadi nabi. Jadi beliau ini diangkat jadi nabi sebelum umur 40. Biasanya kan seseorang itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, menjadi rasul, itu setelah umurnya mencapai 40 tahun. Tapi untuk Nabi Isa khususnya tidak gitu. Karena dari ayat-ayat selanjutnya dari surah ini itu diceritakan gitu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Masih bayi aja dia udah bisa bicara kepada manusia gitu. Masih berada di dalam buayan berarti kan masih sangat muda, maksudnya baru 5 bulan kah atau 3 bulan itu udah bisa ngomong nih Nabi Isa. Berarti kan udah jadi nabi kalau begitu ya. Udah dikasih mukjizat ya kan, secara logika begitu. Ya. Bunyinya begitu. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas sholihin kan begitu. Jadi Nabi Isa itu sudah bisa ngomong, sudah berbicara dengan manusia ketika dia masih di dalam buayan, di dalam ayunan gitu, masih dalam bedongan pakaian bayi gitu, masih dalam popok. Ketika dia masih di pakaian popok terbaring, barangkali belum bisa duduk ya, apalagi bisa berdiri, masih tiduran gitu, masih berapa bulan, 3 bulan kali ya, itu udah bisa ngomong dengan orang gitu. Artinya ada orang ucapin salam, itu dijawab salam sama dia. Ya, itu dengan logika kita ya, nalar kita ya. Sehingga bukan Siti Maryam, bukan Maryam binti Imron yang menjawab. Justru Nabi Isa alaihissalam pada waktu beliau masih umur 3 bulan, katakanlah seperti itu. Orang kan heran tentunya ya. Masa bayi umur 3 bulan masih dalam bedongan, belum bisa duduk, belum bisa diri, baru 3 bulan, bayangin Pak, atau bahkan 2 bulan begitu, tapi udah bisa nyaut, udah bisa menjawab salam tamu. Bahkan bisa aja dengan nalar kita, Nabi Isa malah bertanya gitu, apa kabar kalian gitu, atau siapa kalian, apa maksud kalian kemari, kan begitu ya. Tentunya dalam nalar kita sendiri. Kenapa bukan banyak ya, ada orang-orang yang bertamu ingin melihat bayi Isa itu, karena tentunya namanya kabar burung atau rahasia atau kabar yang dianggap negatif tentunya kan tersebar dengan cepat seluruh penduduk gitu. Jadi penduduk ingin tahu gitu, bayinya kayak apa sih gitu ya. Jadi Maryam tanpa suami kok punya anak, melahirkan bayi gitu kan. Jadi mereka kan penasaran begitu. Penasaran, ingin membuktikan benarkah bayi itu tanpa ayah gitu. Jadi kan kesannya negatif. Jadi Maryam itu
melahirkan di luar nikah kan gitu ya. Tapi orang penasaran pengen lihat. Ya. Nah, di sinilah dibuktikan mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Maryam dan Nabi Isa. Bahwa Maryam itu adalah perawan yang suci. Ya. Dia ditakdirkan Allah, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibunda dari Nabi dan Rasul Isa alaihissalam. Di sini Allah membuktikan kepada masyarakat dan kepada dunia sekarang ini bahwa Maryam itu tidak bersalah. Dia tetap perempuan yang suci gitu, yang gak pernah disentuh oleh apapun, oleh jin sekalipun, bahkan manusia gitu. Nabi Zakaria aja bingung ya, ketika dia, ini sebelum Nabi Isa lahir gitu ya, sebelum Maryam ini mengandung gitu ya, itu barangkali beberapa kali gitu Nabi Zakaria memergoki di kamarnya atau di mihrabnya Maryam ini, menemui Maryam kan nggak punya pencarian gitu ya, nggak usaha nyari ekonomi keluar begitu, dan nggak pernah ketemu orang gitu ya, dan orang nggak ketemu dia, dan juga dia nggak ketemu orang lain selain Zakaria, Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria ini barangkali pamannya atau kakeknya gitu ya, pokoknya keluarga dekat dia. Jadi dia bisa, Nabi Zakaria ini melihat atau bertemu dengan Maryam. Dan selalu Nabi Zakaria kalau ketemu Maryam di mihrabnya, itu di situ udah penuh dengan makanan. Katakanlah bukan makanan yang lain yang dibikin, misalnya makanan lembek ya, makanan basah gitu. Kalau kita kan kue unti, ya dodol, uli, ya, apalagi gemblong, apalagi kue pisang, kue apa lagi, dan sebagainya itu gitu. Kalau sekarang mungkin gorengan ya, apalagi mendoan ya. Saat itu bukan itu Pak, justru makan dari surga. Makan dari surga tentunya buah-buahan dong gitu. Ya di situ barangkali udah ada delima, ya, kurma, ya, anggur yang segar-segar gitu. Sehingga bertanyalah Zakaria kepada Maryam. Qala Zakaria gitu, ya Maryamu, anna laki hadza gitu. Wahai Maryam, bagaimana nih engkau memperoleh semua ini gitu, mendapati semua ini, mempunyai semua ini, buah-buahan itu gitu. Kok ada di situ, ada di meja makanmu gitu kan, ada di dekatmu gitu. Jadi singkat ceritanya dalam ayat Quran ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala qolat gitu. Maksudnya menjawablah Maryam itu, huwa min indillah, dia gitu. Ya, di sini dikalimatkan dia, bukan mereka gitu. Jadi walaupun tuh buah-buahan tuh banyak yang saya sebutkan tadi, tapi disebutnya dia. Dia maksudnya ya rezeki, ya anugerah, nikmat. Ya rezeki lah, rezeki itu kan dia ya. Rizko. Ya kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqo. Rizqo ini kan rizkun. Dia mudzakkar, mufrad. Dia berarti kan huwa jadinya ya. Bukan mereka makanan, tapi dia rizki. Ya. Dan rizki itu berbentuk makan. Artinya di sini buah-buahan. Ya walaupun makanan bisa aja makanan zaman itu apa makannya. Tentunya kan bukan seperti zaman kita sekarang atau dulu makan orang Ulu Jami, yang buatan orang Ulu Jami. Bukan kan? Tentunya makanan yang buatan zamannya Siti Maryam. Apa makan itu? Ya katakanlah bolu gitu, kalau kita kan bolu gitu kan, dan sebagainya. Atau pizza ya kalau sekarang.
atau apa lagi, Kentucky fried chicken. Bukan, itu sekarang buatan Amerika itu ya. Zaman dulu rizkon gitu, rizkun ya. Huwa min indillah gitu. Jawab Maryam gitu. Jadi rezeki itu datang dari Allah, dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu merezekikan seseorang siapapun dengan kehendak Allah itu, ya termasuk Maryam ini, tanpa hisab, unlimited, tak terkirakan gitu, tak terbatas, nggak ada batasannya, terserah Allah gitu. Apalagi kalau wa idza qada amrun fa inna ma yakunu lahu kun fayakun. Apabila Allah itu sudah mau berkehendak, mau memutuskan, dia cuma berkata, jadilah, maka jadilah. Begitu juga terhadap diri Maryam. Allah hendak memberikan dia rezeki yang tadi saya sebutkan itu. Maka kun fayakun, adalah rezeki itu yang berbentuk buah-buahan, makanan dan sebagainya di meja makan dia. Ya. Kalau secara logika sesuai yang dia bisa konsumsi. Ya. Misalnya kalau kita manusia yang bisa konsumsi untuk seorang Maryam sehari semalam, ya kan nggak banyak-banyak buahnya. Kalau banyak-banyak nanti cepat layu. Tapi karena ini memang mukjizat Allah Subhanahu wa taala, udah nggak menang waktu gitu. Walaupun cuma satu mulut Maryam, untuk berhari-hari, berapapun berhari-hari, makan itu tentunya secara logika ya tidak akan layu, tetap segar seolah-olah baru dipetik dari pohonnya gitu. Masya Allah. Maksud saya apa cerita tadi tentang Nabi Isa alaihissalam ini betul-betul mujizat Allah, dia lahir tanpa bapak gitu. Sebenarnya tidak terlalu ajaib dibandingkan keajaiban yang ada pada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam sendiri malah justru nggak punya ibu dia, tapi dia ada, dia lahir, dia eksis gitu. Siti Hawa pun lebih aneh, ya lebih aneh dari Nabi Isa gitu, atau sama gitu. Kalau Nabi Isa kan mempunyai ibu Maryam. Nah kalau Hawa ini, Siti Hawa itu nggak punya ibu dia, tapi dia punya bapak Nabi Adam. Tapi Nabi Adam bagaimana melahirkan gitu ya? Ya dalam cerita, apakah ini cerita Israeliat? Jadi Siti Hawa ini lahir atau terciptanya, nah Siti Hawa ini tercipta dari tulang rusuknya Nabi Adam. Nah ada cerita Israeliat lagi, atau saya baca di tafsir Al-Azhar, kenapa sifat wanita itu yang manapun gitu. Ya, kadang-kadang susah dikendalikan itu oleh laki-laki, oleh suaminya gitu ya. Susah diatur gitu ya. Kenapa? Karena emang takdirnya itu dia tercipta dari tulang rusuk. Kalau memang ini sahih hadisnya ya. Kalau bukan Israeliat. Tulang rusuk itu kan gak lurus dia melengkung dia. Tulang rusuk ini keras gitu ya. Bukan keras artinya kalau diluruskan gak bisa gitu. Diluruskan patah gitu ya. Gak diluruskan tetap bengkok gitu. Ya bisa sih diluruskannya, tapi harus digarang ya. Dibakar sama api gitu, sehingga bisa, kalau api kalau besi itu kan bengkok gitu, melengkung. Untuk gampang untuk meluruskannya kan digetok Pak, tempak gitu. Iya kan? Atau dibakar sehingga mudah diluruskan gitu. Nah wanita sebagai manusia apakah bisa seperti itu? Kan tentunya secara hikmah atau akhlak Islam kita cuma disuruh untuk menasihati, berdialog, berdiskusi ya, mendiskusikannya gitu kan. Kalau dalam pendidikan Islam paling dipukul, tapi yang tidak berbahaya, misalnya di betisnya gitu atau pantatnya gitu, bukan pada muka, dada dan sebagainya. Dan juga mukulnya sekedar hanya formalitas gitu, bukan mukul sebenarnya kan gitu.
Hanya sebatas itu, bagaimana cara hukuman yang seperti itu bisa menyadarkan dia gitu. Iya. Kalau sekarang kan dengan dukun lah, dengan apapun gitu, nggak bisa pak. Wanita karena memang tulang rusuk, dia bengkok, dia diluruskan dia patah gitu, nggak luruskan tetap bengkok gitu. Makanya nggak ada nabi dari wanita karena terbuat dari rusuk ya. Ya paling maksimal ya seperti Maryam lah gitu, seperti Siti Aisyah lah, seperti Siti Fatimah lah, seperti Khadijah lah, seperti itu maksimalnya gitu. Seperti mana lagi wanita yang lebih soleh? Adawiyah misalnya, siapa tuh namanya tuh Adawiyah juga, dia nggak menikah pak, yang penting nggak punya anak. Kalau Siti Maryam masih muda, perawan, masih muda, mungkin umur 17 tahun, walaupun dia tidak menikah tapi dia punya anak gitu ya. Jangan dikatakan dia menikah dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan ya. Pokoknya dia ngalami punya anak, itu pun kehendak Allah. Kalau kehendak dia nggak mau dong. Tapi karena kehendak Allah dia patuh dan taat, terampar samina wa ta'na kan begitu. Sehingga dia mempunyai anak. Kemudian kembali kepada tadi mukjizat Nabi Isa alaihissalam ini kecualian, dia bukan umur 40 jadi nabi dari rasul, tapi sejak bayi, bahkan sejak di kandungan pun dia udah seperti nabi, serta mukjizat ya. Ya begitu gitu. Bantah atau penolakan atau dialog Maryam itu kepada Allah Subhanahu wa taala, qalat, misalnya kalau bahasa kitanya ya qalat Maryam gitu. Maryam berkata, menjawab, bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sambil menangis kalau dengan cara kita manusiawi ya. Kalau Maryam insya Allah tidak menangis ya. Walaupun tentunya dia sedih ya. Tapi dia senang juga. Di samping dia mengandung atau melahirkan Nabi Isa, dan dia dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya. Kemudian dia diberi jabatan atau derajat, gelar atau pangkat manusia perempuan yang termulia di antara manusia perempuan yang ada di dunia. Kalau dalam tafsir kan disebutkan pada masanya. Kalau menurut saya dia termulia sampai sekarang gitu. Sampai hari kiamat, bukan pada masanya saja gitu ya, karena dia melahirkan seorang nabi gitu ya. Ya Siti Fatimah juga mulia, anak bontotnya Rasulullah SAW. Ada ceritanya tuh kata Cecep, udah lihat di internet, pada waktu Fatimah, Siti Fatimah anak Rasulullah yang paling bontot ini menikah dengan Sayyidina Ali. Itu ada dialog itu, Siti Fatimah meminta gitu, mas kawin dari Sayyidina Ali itu bukan emas pak, emas 5 gram 2 gram atau duit dia 30 juta, bukan. Tapi yang minta apa dia pak? Supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni gitu, semua umat Islam ini diampuni gitu, semua orang mukmin ini diampuni. Astagfirullah, nangis saya pak dengarnya pak. Kita kan manusia yang suka berdosa pak, yang suka hilaf, lalai sebagainya. Itu mulia juga itu. Sama seperti Siti Maryam gitu, Siti Khadijah gitu ya, Siti Aisyah gitu ya. Orang-orang mulia itu, kalau kita lihat sejarahnya, mereka sangat dahsyat pak. Siti Aisyah itu sejak umur 9 tahun udah dinikah oleh Rasulullah. Di dulu umur 11 tahun. Umur 17 tahun dia udah menjanda pak. Tadi nggak boleh menikah lagi dengan orang lain pak, karena dia ibu kaum mukminin gitu. Siapa sanggup di sini manusia pak yang menjanda dari umur 17 tahun sampai umur 60 tahun misalnya pak. Kesepian pak. Mereka itu adalah orang-orang mulia. Tadi kaitannya dengan Nabi Isa, lahir tanpa bapak. Tentu kan geger, dianggap Nabi Isa ini, Yahudi sendiri menganggap dia itu anak haram jadah kan gitu. Nanti jawab oleh Allah Subhanahu wa taala lewat mujizat-mujizat tadi. Diterangkan oleh Al-Qur'an, bukan oleh Bible, Pak. Kalau Injil kan udah enggak ada, Pak. Udah disembunyikan Allah Subhanahu wa taala, enggak dipelihara. Hilang dia. Adanya di Bible tapi sedikit, kata-kata Nabi Isa di situ cuma sedikit. Dan situ tidak menggambarkan secara jelas tentang lahirnya Nabi Isa,
dan tentang ibunya Siti Maryam ini tidak lengkap, Pak. Lengkapnya ada di Al-Quran, bukan hanya di Ali Imran, tapi ada juga khusus dalam surah Maryam namanya. Jadi kelahiran Nabi Isa alaihissalam dan hamilnya Siti Maryam ini itu udah dilindungi oleh mujizat-mujizat yang diterangkan secara sempurna oleh Al-Quran gitu. Jadi beliau bukan kayak nabi-nabi dan rasul yang lain umur 40 baru jadi nabi gitu. Sejak dia dikandung oleh ibunya itu suatu mujizat buat Nabi Isa alaihissalam, udah menjadi nabi saat itu. Dalam kandungan saya rasa udah menjadi nabi, kan Nabi Isa itu udah menjadi akan lahir dan berada dalam perut ibunya ya, Maryam gitu. Sampai dia lahir dia bisa bicara dengan manusia, berarti itu kan nabi, mujizat. Yang mendapatkan mujizat kan hanya nabi, Pak. Ya, kalau manusia yang solihun itu maunah namanya. Kalau yang dapat karomah itu nabi kan mujizat. Orang soleh itu mauna ya. Kalau mendapat karomah itu, jadi kalau wali itu mendapat karomah. Nah kemudian Nabi Isa ini dia sudah mendapat mujizat sejak dalam kandungan, dan sejak dia jadi bayi umur 3 bulan udah ada mujizat, berarti dia nabi gitu. Karena yang mendapat mujizat itu nabi kan gitu. Nabi itu yang mendapatkan mujizat itu untuk nabi. Jadi ketika bayi itu sudah mendapat mujizat, sudah mendapatkan atau mempunyai mujizat, berarti dia nabi gitu. Walaupun dia baru umur 3 bulan gitu. Itu logika saya. Uraian Quran surah 3 atau surah Ali Imran ayat 27 itu uraian tentang alam gitu. Jadi Allah masih sibuk di sini, masih prolog dia. Jadi dalam surah Ali Imran ini masih prolog. Walaupun ini sudah sampai ayat ke-27 gitu. Karena pada intinya menurut saya nanti dalam surah Ali Imran ini sebenarnya diceritakan tentang keluarga Imran, keluarga Maryam, keluarga Isa alaihissalam gitu. Karena di sini menceritakan tentang perjuangan seorang nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada itu nabi sebelumnya, itu Nabi Isa alaihissalam. Ini perjuangannya mirip dengan perjuangan Rasulullah SAW gitu. Jadi dia embrio dari Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Isa alaihissalam. Bukan hanya Nabi Adam saja, Idris sampai Nabi Ibrahim dan nabi-nabi keluarga dari Yakub ya, seperti Yahya dan sebagainya gitu ya, atau Ismail. Tapi juga yang embrio yang paling jelas adalah Nabi Isa alaihissalam. Karena yang menubuahkan akan datangnya Nabi Muhammad SAW itu sangat jelas diceritakan baik di Bible maupun di Al-Quran. Itu lewat mulut Nabi Isa alaihissalam. Dia bicara kepada kaumnya, kepada pengikutnya, kepada Hawariyun gitu. Kalau Zakir Naik mengatakan dalam internet itu, jadi kalau bahasa saya nggak hafal banget. Kalau dia kan hafal terus ya, karena cerdas dia. Jadi Nabi Isa itu bicara dengan pengikutnya, dengan umatnya, dengan jamaahnya, dengan Hawariyunnya begitu. Jadi nanti kalau bahasa saya nih, akan datang itu Nabi Muhammad SAW kepada kalian begitu. Jadi bukan kepada kalian saja, kepada kaum Yahudi, kepada universal, kepada dunia ini, kepada manusia yang sekarang ini 7,5 miliar ini, itu akan datang Nabi Muhammad SAW penerus saya gitu. Dan dia baru datang kalau saya udah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, ke sisi Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi hampir saya tidak mendengar dari Nabi Adam, Idris ya, Nabi Sulaiman, Daud, bahkan Nabi Ibrahim, Ismail. Itu saya kurang jelas gitu ya. Dan Zakir Naik juga nggak pernah ceritain gitu. Atau dari Nabi itu Nabi Ishak ya. Kalau Sarah melahirkan Nabi Ismail alaihissalam dengan suaminya Nabi Ibrahim. Kalau Sarah itu istrinya Nabi Ibrahim juga, istri tuanya, itu melahirkan Nabi Ishak. Ya maksud saya tidak pernah mendengar gitu dari Zakir Naik maupun dari ustadz-ustadz yang lain
bahwa Nabi Ismail atau Nabi Ishak ini akan menubuahkan tentang Nabi Muhammad SAW gitu. Kalau dari Nabi Ibrahim memang ada doa gitu, jadi menginginkan keluarganya itu menjadi para nabi gitu, orang-orang yang soleh bla 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 bla. Tapi kalau Nabi Isa alaihissalam ini sangat jelas tuh di dalam Injilnya gitu, kata-kata beliau ngomongnya seperti itu gitu. Jadi kalau Nabi Isa dengan bahasa saya itu kan bukan bahasa Zakir. Kalau Zakir naik itu kan kenes sekali ya bahasanya, tepat, hafal sekali gitu, rajin dan sebagainya. Kalau saya hanya pengertiannya gitu. Jadi Nabi Isa itu telah menubuatkan kepada kaumnya gitu. Kalau saya berkata-kata gitu, kalau berkata-kata saat ini gitu, kalian tidak paham gitu. Maksud saya begini, nalar saya, logika saya. Jadi ketika Rasulullah SAW itu jadi nabi, jadi rasul, umur 40 sampai 63 beliau meninggal gitu. Selama 23 tahun ini perjuangannya itu ya sejak dari Mekah 13 tahun dan di Madinah 10 tahun gitu. Dan lahirlah sebuah Al-Qur'an yang 6660-an ayat gitu. 600 halaman itu, 14 surah, 114 surah gitu ya. Itu kalau diucapkan pada Nabi Isa kepada kaumnya itu kaumnya itu nggak paham gitu. Kaumnya kan sedikit, cuma kaum Yahudi, Bani Yahudi, suku Yahudi, Israel, hanya suku Israel gitu. Sedangkan dunia ini kan banyak suku, banyak bangsa, ada Asia, Afrika, Eropa, Amerika, apalagi dan lain sebagainya gitu. Jadi yang bisa mengatakan agama Islam itu hanya Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi kalau Nabi Isa yang mengatakan itu kaumnya nggak paham gitu. Karena Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran dan Sunnahnya itu udah zaman ultra modern gitu. Yeah. Semua yang ada dalam Al-Quran itu yang berkenaan dengan dunia ini itu sudah tertulis di dalam Al-Quran tentang Apollo ya, bisa menerajang ke bulan ya, tentang apa lagi, tentang air asin, air tawar ada di dasar laut gitu, ada api di dasar laut, ada gunung di dasar laut, ada tambang-tambang di bumi ini gitu. Itu kan semuanya diterangkan dalam Al-Quran. Nah kalau itu diterangkan Nabi Isa kepada kaumnya, kaumnya kan nggak paham. Ya nggak paham maksud kita secara logika. Mereka tuh nggak bisa menyelidiki sains gitu. Semua sains itu kan diketemui setelah abad-abad kekinian gitu, abad 17, 18, 19, bahkan abad 20 baru ketemuilah gitu. Seperti cahaya bulan itu bukan menyinarkan cahaya sinar sendiri, itu karena akibat pantulan dari matahari gitu. Itu kan keterangan dari Al-Quran, bukan dari Bible atau dari kitab-kitab suci yang lain gitu. Kalau diterangkan oleh Nabi Isa saat itu kepada kaumnya, tentu mereka nggak paham. Maksudnya nggak bisa di explore gitu. Pada zaman kekinian yang tadi sebutkan abad-abad tadi itu, abad 17 sampai abad 20 inilah baru terbongkar semua apa yang dikatakan oleh Al-Quran, apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat mulut Nabi Muhammad SAW, terbongkar sekarang gitu. Setelah 1400 tahun terbongkar semuanya itu. Itulah maksud dari kata-kata Nabi Isa tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita belum sampai kepada ayat 27 nih ya, baru berkisar inti daripada surah Al-Imran itu nanti keterangan tentang Nabi Isa alaihissalam dan perjuangan Nabi Isa alaihissalam yang menjadi cikal bakal nanti perjuangan Rasulullah gitu. Ya. Jadi apa yang dialami oleh Nabi Isa alaihissalam ini akan dialami oleh Rasulullah gitu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam gitu. Cuma Nabi Isa alaihissalam ini
tidak mampu, bukan tidak mampu, memang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengendalikan kaumnya gitu. Sehingga dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menyelesaikan nanti Nabi Muhammad SAW. Semua urusan Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam akhirnya itu diselesaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada waktu Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam itu tidak bisa menyelesaikan secara sempurna proses dari ketuhanan yang Maha Esa ini, ketahui dan undang-undang KUHP gitu ya. Kita undang-undang hukum pidana perdata versi Islam itu tidak bisa diselesaikan pada zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa. Pada zaman Rasulullah SAW, Nabi Muhammad inilah itu bisa terlaksana gitu. Bisa tercipta, bisa terbuktikan begitu. Terbuktikan kan sudah pada zaman Rasulullah SAW masih hidup. Sampai pada zaman kekhalifahan yang 4 itu. Sampai khalifah Abdul Aziz gitu. Bahkan juga kekhilafan Umayyah, Abbasiyah, kekhilafan Umayyah yang di Andalusia, sampai akhirnya bahkan kekhalifahan Turki saat ini, walaupun atas nama demokrasi dan presiden Erdogan itu sebenarnya itu kekhilafan gitu. Itu contoh-contoh pengejawantahan Al-Quran, pengejawantahan Nabi Muhammad SAW yang barangkali Nabi Adam sampai Nabi Isa itu nggak sanggup. Ketika zaman Nabi Muhammad SAW inilah semua itu sanggup dikerjakan, dibuktikan, termasuk dengan negara-negara yang saya sebutkan tadi. Sampai sekarang Erdogan yang menegakkan Islam, termasuk di Saudi Arabia, termasuk di Indonesia juga gitu. Tapi di Indonesia ini masih dalam perjuangan gitu. Pada zaman nenek Anies Baswedan ya. Namanya Abdurrahman Baswedan kalau nggak salah namanya begitu, bersama-sama Insinyur Soekarno, Muhammad Nasir, Haji Omar Sakir Cokroaminoto, Hasyim Asy'ari, siapa lagi, termasuk Sapruddin Prawijaya dan lain-lain sebagainya, Muhammad Rum, itu kan pengejawantahan dari Nabi Muhammad SAW dan Islam. Tapi masih dalam perjuangan sampai saat ini nih, tahun 2022, bahkan sampai tahun 2024 nanti kalau Anies menjadi presiden. Itu kan pengejawantahan Nabi Muhammad SAW. Itu aja dulu, nanti saya sambung. Masih bisa saya lanjutkan. Mengapa saya mendiskursuskan seperti itu gitu. Inilah salah satu ilmu filsafat ya. Induk daripada ilmu adalah kan ilmu filsafat. Nah ini seperti ini gitu. Itu saya kait-kaitkan tuh cerita atau kisah Al-Quran dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW sampai kekiniannya tahun 2024 sampai tahun 2022 sampai tahun 2024 nanti ada pilpres. Itu ada kaitannya Pak dengan Nabi Adam alaihissalam, Idris, Ibrahim, Yakub, bahkan Nabi Isa alaihissalam dan sampai Nabi Muhammad SAW yang 1444 tahun yang lalu. Ada kaitannya dengan tahun 2022 dan 2024 nanti gitu. Itulah yang namanya idealisme. Idealisme itu nggak bisa mati Pak. Baik idealisme sekuler, komunis ya, idealisme Yahudi, Zionisme ya, dan juga Islamisme, Muhammadinisme atau Allahisme ini gitu. Al-Quran ini dan As-Sunnah ini suatu idealisme yang gak bakal hancur Pak sampai hari kiamat. Dalam surah Al-Imran yang berbunyi kira-kira seperti itu. Ju'ilal ladzina ittaba'uka Ju'ilal ladzina ittaba'uka Ju'ilal ladzina ittaba'uk fauqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah begitu. Jadi orang-orang yang mengikuti engkau hai Nabi Isa alaihissalam itu lebih tinggi di atas itu orang-orang kafir sampai hari kiamat. Tuh kata juga. Begitu juga orang-orang mengikuti Nabi Muhammad SAW yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, yang mengikuti ideologi Al-Quran dan As-Sunnah ini, itu lebih tinggi daripada orang-orang kafir, daripada orang musyrik, daripada orang sekuler.
daripada Zionisme Israel, daripada kapitalisme, daripada apa lagi yang anti dengan Islam. Itu pengikut-pengikut Rasulullah SAW itu lebih tinggi itu dari mereka itu sampai hari kiamat begitu. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, sampai sekarang, sampai akan datang, sampai kiamat, kita ini orang-orang mukmin itu lebih tinggi dari mereka. Ini sebagai optimisme bahwa tahun 2024 Anies itu harus menang. Itu kan tertulisnya di dalam Al-Quran, Pak, bukan di dalam Bible gitu. Tapi itu ada kaitannya dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya, kalau saya katakan tafsir Al-Quran, ya saya juga tidak bisa mengatakan itu tafsir. Karena saya tidak mengerti balagoh ya, tidak mengerti mantik ya, tidak mengerti ma'ani, tidak mengerti bayan gitu. Saya mengerti cuman bahasa Indonesia yang pernah saya baca sastra-sastra itu. Azab dan Sangsara, tenggelamnya kapal Panderwijk ya, di bawah lindungan Ka'bah, merantau ke Delhi, dan sastra-sastra yang lain gitu, novel-novel yang lain, buat terjemahan dari Amerika dan sebagainya, dari Arab. Itu yang saya baca. Kemudian saya belajar bahasa Indonesia. Itu mantik, balago, bayan, ma'ani saya di situ gitu. Kalau bahasa Arabnya kan sekedar nahu sorob ya, sorpian gitu ya. Apa lagi? Jurmiyah aja juga saya, Alfiah juga saya nggak hafal, cuma tahu namanya doang gitu. Saya tuh Nahul Wadih. Nahul Wadih juga jilid 1 doang, latihan-latihan doang itu. Judul atau enggak mutolaah baik bla 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 begitu. Saya nggak berani mengatakan tafsir. Ini cuma nalar, saya menguraikan. Dan katanya kan begitu. Setiap tafsir Al-Qur'an itu sesuai zamannya gitu. Satu itu. Kedua, berdasarkan spesifikasinya apa gitu. Kalau tafsir Jalalain kan spesifikasinya itu bahasa, tata bahasa dia. Di situ banyak juga Israel lihat. Kalau Hamka misalnya tafsir Al-Azhar, spesifikasinya apa dia? Perjuangan pada zaman dia begitu kali. Gitu. Kemudian kalau saya baca As-Sa'di ya sekedar begitu gitu. Nah, kalau tafsir Nafizil Al-Qur'an ini kan perjuangan Ikhwan Muslimin seperti itu gitu. Di Mesir gitu. Dan pada zaman sekarang tahun 2022 pun itu banyak sekali yang membenci gaya keislaman As-Syahid Syekh Muhammad Said Qutb ini dalam mentafsirkan Nafizil Al-Qur'an. Dianggap inilah begitu, padahal itu kan tafsir dia yang sesuai pada zamannya gitu. Dan barangkali juga sekarang masih dibutuhkan, karena di sini mengandung banyak peringatan kepada kita, sinyal-sinyal gitu. Hati-hati terhadap Yahudi dan sebagainya. Dan kita sebagai umat Islam harus berjuang terus. Dan dia nggak tanggung-tanggung, dia sebagai pengarang Nafizil Al-Qur'an itu, dia nggak tanggung-tanggung, Pak. Dia rela digantung oleh Gamal Abdel Nasser sampai mati, Pak. Karena dia tidak mau tunduk dengan sekuleris gitu. Dengan apapun, dia hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dirinya harus mati, harus tewas di tiang gantungan. Itu dia, Pak. Supaya seperti Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW itu nggak takut dengan mati, Pak. Udah pasang dada begitu. Kemudian Allah punya kehendak. Kalau Said Qutb itu tewasnya di tiang gantungan, kalau Nabi Isa itu karena dia sebagai nabi, bukan sebagai manusia seperti Said Qutb, manusia biasa, dia dimuliakan. Jangan sampai dia digantung atau disalib oleh musuh-musuh Islam saat itu gitu. Musuh-musuh Allah saat itu. Dia diselamatkan oleh Allah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke sisinya. Kedekat terus ke Allah Subhanahu wa taala begitu. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Dia tewas bukan karena musuh gitu. Karena sebenarnya diracun, masih ada sisa racun itu yang menewaskan dia. Juga sebagai namuzaj atau contoh untuk kita permasalahan bahwa usia kita itu maksimal 63. Artinya supaya kita kalau udah 63 ini ya udah harus tobat kan begitu. Dari umur, kalau kayak Ulumuddin bilang sejak umur 40 gitu ya. Kalau Suhu bilang, Imam Maliki Rahmat kalau udah umur 40 harus mulai sholat tahajud gitu, sholat malam gitu. Sekarang udah 68 baru saya tahajud, itu pun kurang afdol, nggak sampai 11 rakaat. Karena bisanya baru 5 rakaat doang gitu, 7 rakaat doang.
Boleh katakan jarang kalau yang 11 rakaat. Dan yang khusyuk, yang tumanina juga susah gitu. Artinya apa? Dibatasi umur 63. Rasulullah meninggal 63. Sebenarnya 100 tahun juga, 120 tahun bisa dia umurnya. Nah, kalau Allah menghendaki 63 tahun ya 63 tahun, tapi dengan cara dengan kronologisnya diracun ya. Itu. Ya kalau nggak diracun tentunya dia nggak mati-mati, Pak. Atau pada waktu diracun dia selamat, ya dia bisa 70, 80, 90, Pak. Ya kalau kita ternyata memang umurnya 60 kemudian kita Nabi Muhammad umur 90, seolah kita nggak mau tobat-tobat gitu ya. Nabi Muhammad SAW umurnya 63 tahun aja kita masih bandel, Pak. Umur 40 tahun masih bandel gitu ya. Umur 30 tahun masih bandel gitu ya. Masih main-main gitu ya. Rasulullah itu umur 40 itu udah serius dia di Gua Hiro, Pak. Bertahanus atau bertapa kalau kata orang Maya. Kalau kata bahasa Islamnya bertahanus ya. Menghadap Allah, minta petunjuk Allah gitu. Kalau kita mah sholat malam sebenarnya itu gitu. Kita munajat pada Allah, minta petunjuk dan sebagainya. Itu petunjuk itu turun Islam gitu. Lewat malaikat Jibril gitu. Iya. Kalau Rasulullah matinya umur 100 tahun, ya kita bagaimana mau tobatnya gitu. Iya. Kita mau tobatnya tentu sekitar umur 90 baru tobat. Iya kan begitu. Sebelum 100 tahun baru 99 tahun baru kita tobat. Sengaja umur 63 tahun ya sekitar umur 60 tobat, umur 40 tobat, 50 tobat gitu. Umur 30. Dan kalau dalam Sahih Bukhari itu diterangkan justru orang yang tobat itu sejak kecil, sejak balik, sejak umur SMP, SMA, mulai tobat artinya mulai rajin ke masjid ya. Ya, mengamalkan ibadah-ibadah orang tua begitu. Dia walaupun masih umur SMP atau SMA ya kan, atau remaja, mahasiswa, amal ibadahnya seperti orang berumur 70 tahun begitu. Itu lebih baik daripada orang umur 70 tahun beribadah dibandingkan umur 30 tahun dia beribadah gitu. Lebih baik umur yang 30 tahun beribadah dibandingkan umur yang 70 tahun beribadah gitu. Sejak umur 20 tahun udah beribadah rajin gitu. Apalagi umur 70 tahun gitu. Kenapa dia bisa beribadah? Umur belasan tahun udah beribadah. Karena dia diikuti oleh petunjuk-petunjuk hidayah-hidayah yang dibaca dari buku-buku bacaan agama. Majalah-majalah Islam, buku-buku Islam, ceramah-ceramah Islam, ajaran-ajaran Islam itu dipelajarinya, didengerinnya, disimak dan sebagainya. Akhirnya dia keterusan gitu, beribadah terus sampai menjelang umur 70 tahun supaya sekarang ini contohnya ini. Saya rajin gitu. Karena dulu selalu ditempa, diajarin, dididik dan menerima siraman-siraman rohani begitu. Dan membiayai dirinya sendiri untuk belajar Islam lewat buku-buku ya, yang dibelinya baru maupun yang second, yang lama, yang bekas gitu. Boleh pinjam atau boleh minta gitu ya. Dan juga di majelis-majelis taklim dan di pesantren gitu. Dan juga kuliah begitu ya. Walaupun tidak tuntas gitu. Sampai sekarang tetap belajar. Itu dalam rangka apa? Supaya kita tetap mendapatkan posisi dalam ibadah ini lebih baik daripada orang lain. Dan bukan berarti kita optimis banget tidak ada yang lebih baik dari kita. Masih banyak lagi yang di atas kita gitu, yang ibadahnya lebih hebat dari kita. Boleh dong begitu gitu. Jadi tentang Nabi Isa dalam surah Ali Imran ini, antara itu yang bisa saya sampaikan. Yang gak usah lama-lama lagi. Ini udah ada sampai 40 menitan ya. Cukuplah ya, gak usah sampai 1 jam. Cukup. Udah 50 menit ini cukup. Ini yang paling terpanjang rekaman saya, video saya. Saya akhiri saya, nanti kita sambung lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.